Hello football lovers, selamat datang di LGD9 Football. Seperti biasa hari ini kami sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar sepak bola khusus untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Mau pertahankan Cristiano Ronaldo? MU coba ikuti saran dari Gary Neville. Nama Ronaldo belakangan ramai dibicarakan di bursa transfer. Sang pemain secara mengejutkan meminta dijual di musim panas ini. Salah satu kabar yang beredar di Inggris adalah Ronaldo ingin cabut karena MU lelet di bursa transfer. Neville menilai jika United ingin mempertahankan Ronaldo, maka mereka harus segera menyelesaikan transfer mereka secepat mungkin. Neville juga menyebut bahwa MU harus menentukan apakah mereka ingin mempertahankan atau melepas Ronaldo. Ia menilai saga transfer Ronaldo ini tidak boleh berlarut-larut agar tidak mengganggu persiapan yang sedang dibangun Ten Hag. Resmi Manchester United umumkan transfer Tyrell Malacia. Klub Premier League Manchester United akhirnya mengumumkan perekrutan perdana mereka di musim panas ini. Setan Merah sukses mengamankan jasa Tyrell Malacia dari Feyenoord. Dalam situs resmi Manchester United, Malacia dikonfirmasi diikat dari Feyenoord dengan kontrak jangka panjang. Ia dikontrak selama 4 tahun di Old Trafford, sehingga ia akan membela United hingga tahun 2026. Dalam kontrak tersebut, ada opsi bagi Manchester United untuk menambah masa bakti sang bek selama 1 tahun hingga tahun 2027. Ten Hag mau bentuk koneksi Belanda di MU, diwanti-wanti hal ini. Manchester United mengincar sejumlah nama di musim panas ini. Sejumlah targetnya secara spesifik pemain-pemain yang punya riwayat bermain di Belanda. Ten Hag diyakini ingin membentuk koneksi Belanda di MU demi mempercepat proses konstruksi tim. Tapi hal ini juga bisa menjadi bumerang untuknya, kata pemain legendaris Belanda Ronald de Boer. Sebab jika hasil-hasil MU meredup, grup Belanda ini yang akan pertama kali disorot. Hal yang juga jadi perhatian de Boer adalah bagaimana pemain-pemain seperti Malacia dan incaran MU lain beradaptasi dengan Premier League yang lebih keras, sebab level Liga Inggris jauh lebih tinggi. Manchester United pantau situasi Stefan de Vrij. Manchester United belum henti-hentinya mencari berbagai alternatif transfer yang bisa diwujudkan di bursa transfer musim panas ini. Laporan terbaru menyebutkan pemain belakang Inter Milan, Stefan de Vrij, mulai masuk radar MU. Inter Milan berniat menjual Stefan de Vrij di bursa transfer musim panas ini. Laporan dari Gazzetta dello Sport via Sport Witness menyebut Manchester United jadi salah satu tim yang paling mungkin membelinya. Kondisi Inter yang sedang butuh dana sedang dipantau dengan seksama oleh Setan Merah. Laporan tersebut menyebutkan de Vrij dan Inter sudah sepakat soal penjualannya ke klub lain. Manchester United hanya tinggal perlu mengambil langkah pasti. De Ligt lebih suka gabung Bayern daripada Chelsea. Musim panas 2022 ini, De Ligt dikabarkan membuka peluang untuk meninggalkan Juventus. Beberapa klub pun kabarnya tertarik untuk meminang bek asal Belanda tersebut, salah satunya Chelsea. Namun berdasarkan laporan terbaru dari Sky Jerman, Bayern Munich mengungguli Chelsea dalam mendapatkan tanda tangan Matthijs De Ligt. Direktur Bayern Hasan Salihamidzic dan pelatih Julian Nagelsmann dilaporkan menggelar pembicaraan pribadi dengan De Ligt untuk meyakinkan si pemain agar mau hengkang ke Bundesliga.
Akan tetapi Bayern menghadapi hambatan untuk mewujudkan transfer De Ligt. Pasalnya Juventus membandrol De Ligt seharga 80 juta euro, sedangkan di Rotten hanya sanggup merogoh kocek tidak lebih dari 60 juta euro. Kendati demikian, Bayern Munich tetap optimis kesepakatan dengan Juventus bisa terjadi karena De Ligt sudah mau berlabuh ke Allianz Arena. Resmi, Zeki Celik gabung jadi serdadu Jose Mourinho di AS Roma. Klub Serie A AS Roma mengumumkan bahwa mereka telah menuntaskan proses transfer Zeki Celik dari Lille pada Selasa 5 Juli. Roma tak menyebut berapa mahar yang harus mereka bayarkan pada Lille. Namun menurut beberapa media di Italia, ia dibeli dengan harga 7 juta euro. Dan ada tambahan satu klausul dalam kontrak pembeliannya. Lille akan mendapat bagian sebesar 15% dari penjualan Celik di masa depan. Di Roma, Celik akan dikontrak selama 5 tahun. Bek kanan asal Turki itu nantinya akan memakai jersey nomor 19. Divock Origi resmi gabung AC Milan. Raksasa Serie A AC Milan meresmikan transfer Divock Origi dengan status bebas transfer dari Liverpool pada Selasa 5 Juli malam. Penyerang berusia 27 tahun itu dikontrak 4 tahun, yakni hingga Juni 2026. Penyerang berusia 27 tahun itu dikontrak 4 tahun, yakni hingga Juni 2026. Di Milan, Origi mendapat gaji 61,8 miliar rupiah per pekan. Origi sebelumnya 7 musim memperkuat Liverpool dengan sempat dipinjamkan ke Wolfsburg pada 2017-2018 silam. Ia mencatatkan 175 penampilan bersama The Reds di berbagai ajang, mencetak 41 gol dan 18 assist. Belum mau pensiun meski cedera, Zlatan Ibrahimovic pilih perpanjang kontrak di AC Milan. Ibrahimovic saat ini tengah mengalami cedera lutut parah dan diprediksi baru bisa bermain lagi pada awal 2023 mendatang. Situasi ini tak menghentikan Ibrahimovic untuk bermain. Sky Sport kini mengabarkan bahwa Ibrahimovic dan Milan hampir menyepakati kontrak baru berdurasi 1 tahun. Persetujuan kontrak baru ini juga memiliki konsekuensi bagi Ibrahimovic. Penyerang 40 tahun itu diklaim akan menerima potongan gaji dengan nilai cukup signifikan. Ini disebabkan karena fisiknya yang tak sekuat dulu. Meski begitu, Ibrahimovic masih ingin memberi kontribusi bagi Milan. AC Milan gercep usai ditinggal Kessie, incar gelandang Aston Villa. Kessie tak memperpanjang kontraknya di Milan dan menerima pinangan Barcelona dengan status bebas transfer. Kepergian Kessie sudah pasti meninggalkan lubang di lini tengah rossoneri. Dikutip Football Italia, Milan tengah mendekati gelandang Aston Villa, Douglas Luiz. Kebetulan Luiz berposisi sama dengan Kessie dan kontraknya menyisakan setahun lagi di Villa. Tapi Villa rupanya tidak mau kehilangan Luiz dengan harga murah. Mereka pun memasang bandrol 26 juta pound. Harga itu kemungkinan bakal ditawar Milan di angka 20 juta pound. Milan percaya Villa akan melepas Douglas Luiz mengingat dia sudah menolak perpanjangan kontrak karena ingin mencari tantangan baru dan juga kesempatan main di Liga Champions. Inter Milan kirim sinyal tak butuh Paulo Dybala. Transfer Paulo Dybala ke Inter Milan berpotensi batal terwujud. Terbaru, CEO BP Morata mengatakan stok lini depan timnya baik-baik saja dan tak ada masalah. Pelatih Simone Inzaghi pun mengucapkan hal yang serupa ketika ditanya soal Dybala. Baginya saat ini area penyerangan Inter tak perlu tambahan pemain.
Negosiasi antara kubu Dybala dan Inter memang sudah mandek selama sebulan terakhir. Tak ada kesepakatan yang terjalin, baik itu soal gaji atau komisi agen ex bintang Juventus tersebut. Resmi, PSG pecat Mauricio Pochettino. PSG resmi mengakhiri kerjasama dengan juru taktik asal Argentina, Mauricio Pochettino, per 5 Juli. Meski mempersembahkan gelar juara Ligue 1, Pochettino tetap dianggap gagal karena Les Parisiens remuk di Liga Champions usai terhenti di babak 16 besar. Padahal PSG diperkuat nama-nama besar macam Neymar, Kylian Mbappe, dan Lionel Messi. Posisi Mauricio Pochettino di Paris Saint-Germain telah digantikan oleh Christophe Galtier yang direkrut dari Nice. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.